Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa taqwah, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Lantas ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa ditambah keberkahan-keberkahannya. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para umatnya, termasuk para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat-umat yang senantiasa tunduk, tumut, turut pada senantiasa ajaran-ajaran yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memantaskan diri kita dan kita pun memantaskan diri kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kisi-kisi di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, lantas kisi-kisi tersebut justru kita abaikan. Lantas kisi-kisi tersebut justru kita jauhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai diri kita sebagai orang yang tidak pantas menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 di mana ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang atau hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya.
beserta seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar setiap hari menjadi hari-hari terbaik, hari-hari yang diperhatikan oleh kita. Bukan hanya sekedar kerja, pagi berangkat kerja, sore pulang dan lain sebagainya. Kalaupun itu ternyata kita hanya sebatas niat bekerja mencari uang saja tanpa diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka apa bedanya ketika satu ekor kerbau yang akan dikeluarkan dari kandangnya lantas dipakai untuk menggaruk sawah atau untuk menggaruk sawah. Lantas kalau kerbau hanya kerja sebatas kerja, maka kerbau pun bekerja. Kalaulah kita hanya sebatas kerja tanpa diniatkan dengan ibadah kepada Allah, maka apa bedanya kita dengan kerbau? Maka jadikanlah setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan minimal ketika kita memulai pekerjaan-pekerjaan tersebut dirancang perencanaan-perencanaannya, dan paling minimal lagi kita ucapkan basmalah sebelum kita melakukan apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar kita senantiasa mendapatkan satu amalan atau satu perbuatan yang terbaik, yaitu kalaulah ternyata kita hidup hari ini, maka rencanakanlah hidup esok itu dengan lebih baik. Jangan sampai hari ini justru sama dengan hari kemarin, hari besok juga sama, bahkan jauh lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah ternyata hari ini sama dengan hari kemarin, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan apabila hari ini jauh lebih buruk dibanding hari kemarin, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi kalaulah ternyata hari ini jauh lebih baik dibanding hari kemarin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat-umat terbaik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ketika kita memasuki Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah ini, di akhir tahun, yaitu tahun 1444 Hijriah ini, marilah kita menyongsong tahun baru Hijriah mendatang dengan tahun yang penuh harapan, dengan tahun yang penuh amal kebaikan. Kurangi amal kemaksiatan, amal keburukan, niscaya Allah akan memberikan ridho, rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi kita orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya agar terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahun ini tahun ternyata diakhiri dengan terus mengingat Allah, akan tetapi justru tahun depan kita terlalaikan dari mengingat Allah. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa orang-orang yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang rugi, kehidupan yang penuh dengan masalah. Masalah kecil akan menjadi besar ketika kita tidak dekat dengan yang pemilik masalah tersebut dan pemilik solusi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam surah, yaitu di dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalah. Fa inna ma'al usri yusra,
bukan berarti setiap ada masalah baru setelah masalah itu ada baru Allah Subhanahu wa taala terbitkan solusi, tapi tidak. Justru di sini memakai kata ma'a di sini berbarengan, yaitu ketika ada satu masalah maka ada satu solusi atau dua solusi yang mengiringi masalah-masalah tersebut. Kalau ternyata kita kurang bertakwa kepada Allah, maka masalah tersebut akan senantiasa banyak dan Allah akan perbesar masalah tersebut karena jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun ini dengan pembacaan takbir yang luar biasa. Itu mengingatkan kita bahwa kita akhir tahun ini untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar tahun depan menjadi tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang benar-benar menjadi tahun lebih baik dibanding tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-shalah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka janganlah kita menjadi orang umat yang senantiasa tidak mengingat Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya atau syahwatnya, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ciri kehidupan seorang muslim yaitu kehidupan yang baik adalah ketika tidak meninggalkan salat. Sesibuk apapun pekerjaan kita, janganlah kita sampai mengabaikan salat. Janganlah sampai kita meninggalkan salat. Kalaulah ternyata kita tidak melakukan salat, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya bahwa ciri atau salah satu ciri bedanya antara orang muslim dengan orang kafir yaitu salatnya. Kalaulah ternyata salat kita masih kita lalaikan, bahkan kita tidak salat, bahkan salatnya hanya seminggu sekali di hari Jumat saja, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kalau ternyata salat satu waktu pun ternyata kita tinggalkan dengan sengaja, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata yang lalai saja Allah Subhanahu wa taala peringatkan, apalagi orang yang meninggalkan salat. Maka kuncinya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik, maka kita perlu menguatkan ada 4 kekuatan yang harus senantiasa kita kuatkan dalam diri kita. Yang pertama adalah quwwatus sillah billah, yaitu kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap ketika kita silaturahim diperbanyak, tapi ternyata hubungan kita dengan Allah tidak dekat, maka Allah justru akan mendatangkan kekurangan keberkahan bagi diri kita. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan salat, dengan mengaji, dengan berpikir, dengan apapun itu. Justru itu yang akan membawa kita kepada keberkahan kehidupan kita. Yang kedua adalah quwwatus sillah bir Rasul, yaitu kekuatan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Jangan lupa dan jangan malu ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, jangan sampai kita malu. Karena identitas kita adalah sebagai seorang muslim, dan kita pun harus berbangga hati dan bergembira ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Yang ketiga adalah quwwatus sillah bil Islam. Kita harus senantiasa menguatkan hubungan kita dengan Islam. Jangan sampai menganggap bahwa Islam itu hanya ada di madrasah dan di masjid saja. Akan tetapi dimanapun kita berada, lagi nyuku, atau lagi menggaruk, atau lagi bekerja, apapun pekerjaan kita, maka ingatlah kita adalah seorang muslim yang harus menguatkan hubungan kita dengan keislaman kita masing-masing. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah quwwatul sillatul ihsan, yaitu kekuatan hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kuat hubungan kita dengan Allah bagus, kuat hubungan kita dengan Rasul bagus, sunnah-sunnahnya senantiasa dikerjakan, kuat kita dengan hubungan kita dengan Islam juga bagus, akan tetapi jelek hubungan kita, berkomunikasi kita dengan sesama manusia. Ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai seorang muslim yang senantiasa
benar-benar taat pada setiap aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjung tinggi atau untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini di akhir tahun ini kita tutup dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kebaikan agar akhir tahun ini kita bisa menggapai husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita rencanakan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh di tahun berikutnya atau di tahun depan dengan amal-amal soleh yang terbaik sehingga kita menjadi umat-umat yang terbaik insyaallah. Masyarul muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini membawa keberkahan bagi kita semua dan membawa manfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat-umat yang bertakwa dan umat-umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروا الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.